Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita untuk presentasi kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami dari kelompok bab 8 yang terdiri dari saya sendiri, Rega Samsi Putra, dan Fauzi Muhamminul Aziz akan membahas tentang teori kritik sastra psikologis. Poin A, mengapa kritik sastra psikologis? Sastra lahir dari luapan psikologi seseorang. Jiwa pengarang berupaya menangkap gejala di dunia sekitarnya, lalu diresepsi dan diekspresikan lewat gagasan. Gagasan dirangkai melalui kata-kata indah. Kata adalah pembungkus jiwa. Hal ini seperti diungkapkan oleh Lacan Lodge tahun 1988 halaman 82 bahwa sastra itu ekspresi jiwa lewat kata. Kritik sastra dapat dilakukan secara psikologis. Maksudnya, kritik sastra memfokuskan diri pada aspek-aspek psikologi sastra. Menurut Harjana tahun 1985 halaman 59, kritik sastra secara psikologis adalah sebuah perkembangan baru dalam pemikiran sastra. Kritik sastra yang semula dapat digolongkan menjadi dua pendekatan saja, yaitu pendekatan moral dan pendekatan formal, telah berkembang menjadi paling sedikit 5 macam pendekatan, dengan tambahan 3 pendekatan, yakni pendekatan psikologi, sosiologi, dan mitos dan arketipe. Pendekatan mitos dan arketipe biasanya berkembang melalui jalur tersendiri. Pendekatan mitos melebarkan sayap melalui ilmu sastra, lisan, dan folklore. Adapun arketipe lewat jalur filologi, khususnya filologi modern. Secara konseptual, pendekatan mitos dan arketipe merupakan cabang dari pendekatan psikologi. Selanjutnya yaitu pemunculan kritik sastra secara psikologis. Munculnya pendekatan psikologi dalam kritik sastra disebabkan oleh meluasnya ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris, terutama The Interpretation of Dream atau tafsiran mimpi dan Three Contributions to a Theory of Sex, 3 sumbangan pikiran ke arah teori seks. Dalam dekade menjelang Perang Dunia, Harjana tahun 1985 halaman 60, buku tersebut sudah ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang patut dibaca. Buku lain juga memuat pemikiran psikologi sastra Freud yang berjudul Metodologi Penelitian Psikologi Sastra oleh Suwardi, Endra Suara, dan Psikologi Sastra karya Mindero. Dalam bacaan Freud memang cukup canggih menelusuri jiwa manusia. Dia mencoba membedakan antara manusia dengan hewan. Realitanya, jika manusia digerakkan oleh kesadaran jiwa, binatang hanya bersandarkan insting dalam bertindak. Celakanya manusia juga sering banyak yang bertingkah melebihi insting hewan. Menurut Freud, libido seksual adalah dorongan terbesar lahirnya karya sastra. Seks yang dipompakan menggebu-gebu dalam sastra semestinya dilampiaskan secara proporsional, bukan secara vulgar. Oleh karena itu, kritikus perlu memfokuskan diri pada masalah ini agar dapat gambaran secara menyeluruh tentang makna karya sastra. Yang pertama yaitu kritikus sastra menganjurkan pendekatan psikologi. Di antara kritikus-kritikus sastra yang merintis dan menganjurkan pendekatan psikologi adalah L.A. Richard yang buku teorinya Principles of Literary atau Dasar-dasar Kritik Sastra yang merupakan buku pegangan penting di tahun 20-an. Jadi, kritik sastra psikologis cenderung mengulas sastra dari sisi dalam. Dalam jiwa manusia sering bergejolak, jiwa manusia tak diam itu pandai berhayal apa saja, hayalan pula yang ikut menghiasi sastra semakin indah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua yaitu Fauzi Muhamminul Aziz. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Rega Samsi Putra. Selanjutnya, poin C, aspek-aspek kritik psikologi. Yang perlu dikritik cukup banyak, terutama yang menyangkut dua hal, yaitu
Pertama, sastra sebagai teks yang memuat ekspresi kejiwaan. Yang kedua, teks sastra dikaitkan dengan kejiwaan pengarang. Selanjutnya, pada konteks sastra. Yang pertama, lebih memfokuskan pada tokoh-tokoh yang membawa pesan psikologis. Yang kedua, menitik beratkan pada psikologi pengarang. Selanjutnya, menurut Harjana tahun 1985, psikologi memasuki bidang kritik sastra lewat beberapa jalan. Yang pertama, pembahasan tentang proses penciptaan sastra. Yang kedua, pembahasan psikologi terhadap pengarangnya, baik sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Poin 3, pembicaraan tentang ajaran dan kaidah psikologi yang dapat ditimba dari karya sastra. Poin 4, pengaruh karya sastra terhadap jenis pertama dan kedua dapat dimasukkan ke dalam psikologi kesenian. Selanjutnya, poin D, kritik eskapisme sastra. Eskapisme adalah pandangan bahwa karya sastra sekadar lamunan. Lamunan jiwa itu sering dianggap bernilai rendah. Setiap pengarang adalah gemar melamun. Lamunan apa saja yang akan menggiring karya-karyanya semakin fantastis. Seniman pada mulanya adalah seorang yang berpaling dari kenyataan hidup, karena dia tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Berhubung adanya tuntutan akan kepuasan nalurinya yang tidak terpenuhi. Seniman itu menjadi seorang pahlawan, raja, pencipta, dan tokoh-tokoh lain yang diimpikannya, tanpa harus menempuh liku-liku perubahan hidup lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pada kesimpulan saya akan serahkan kepada Rega. Sastra merupakan luapan jiwa pengarang yang terinspirasi oleh dunia sekitarnya. Diekspresikan melalui kata-kata indah, kritik sastra psikologis hadir untuk memahami jiwa pengarang dan karyanya. Pendekatan ini muncul karena meluasnya ajaran Freud tentang libido seksual sebagai dorongan utama lahirnya karya sastra. Kritikus perlu fokus pada hal ini untuk memahami makna karya secara menyeluruh. Kritik sastra psikologis menganalisis tentang yang pertama, ekspresi kejiwaan dalam karya sastra, keterkaitan teks sastra dengan kejiwaan pengarang, pesan psikologis yang disampaikan tokoh dalam karya, psikologis pengarang baik sebagai tipe maupun individu, ajaran dan kaidah psikologi dalam karya, dan yang terakhir yaitu pengaruh karya sastra terhadap pembaca. Kritik sastra psikologis membantu memahami kompleksitas jiwa manusia dalam karya sastra dan membuka pintu menuju apresiasi sastra yang lebih mendalam dan bermakna. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.